reaksi dan juga perhitungan biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam satu subbab itu mungkin saja terjadi dua pokok bahasan. Yang pertama itu ada persamaan dan juga ada reaksi. Nah, itu dua pokok bahasan itu dipisahkan. Maksudnya dipisahkan itu paragraf pertama. Kemungkinan kalian bisa masukkan ke dalam persamaannya aja. Terusnya paragraf kedua itu kalian masukkan ke dalam bahasan reaksi seperti itu. Gimana Baik untuk Kak, pertanyaan terima pertama? kasih Apakah Kak. sudah menjawab? Oke. Baik Kak, terima kasih Kak sudah jelas. Oke, selanjutnya pada kan tadi pertanyaannya ada dua ya. Selanjutnya itu ada bahan. Untuk bahan itu dilakukan penulisannya itu naratif. Bahan dan alat itu uh, apa itu namanya penulisannya secara naratif. Terus untuk prosedur juga dilakukan dalam bentuk naratif yang kalimatnya pasif. Nah, untuk penulisan bahan itu kayak contoh asam sulfat dengan ini mereknya itu apa? Merek ini brand ya. Merek ini brandnya. Terus itu konsentrasi atau kadar kemurniannya itu berapa? Contoh asam sulfat merek 98% kali iodida dari brandnya itu Aldrich 99% koma seperti itu. Jadi dilakukan penulisannya itu secara naratif. Juga untuk alat itu juga dilakukan penulisan secara naratif. Contoh elemennya 100 mili, gelas ukur 25 mili dan seterusnya. Seperti itu. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan yang kedua? Baik Kak, terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain, apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan mengenai format penulisan laporan? Oke, sekedar informasi tambahan ya di sini itu untuk untuk tabel sifat bahan itu kan sudah ada. Tapi itu kan cuma ada bahan, fungsi, terus yang diketik itu ada sifat bahan, fungsi sama sorry. Dan ini aja. Yang lainnya itu untuk sifat fisika kayak misal fase, bau, warna, densitas yang isi-isi di sini itu kalian tulis tangan sendiri kayak KI dan seterusnya. Terus ini untuk keterangan yang ini itu kalian tulis mandiri aja. Kalian kasih space itu berapa ya? Kan kalau di formatting itu kan cuma sorry. Kalau di format itu kayak gini. Pasti kayak gini. Kalau di format itu kalian kasih enter sebanyak tiga aja sudah cukup seperti itu. Nah, jadi untuk data sifatnya itu kalian tulis tangan, sekedar informasi. Nah, lanjut mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan mengenai formatting? Izin bertanya Kak, perkenalkan nama saya Nafis Akuan dari MPM 218 Paralel A. Izin bertanya mengenai gambar yang di 2.2 itu harus digambar pakai tangan atau di print ya Kak? Atau mungkin ada modul-modul tertentu yang gambarnya itu boleh di print atau gimana gitu Kak? Oke, makasih pertanyaannya. Nah, untuk pada bab 2 itu untuk segala jenis gambar itu kalian bisa bisa print out segala jenis gambar. Contohnya itu kan ada ini contoh itu ada larutan belum jenuh, tanpa tanpa jenuh dan endapan atau lewat jenuh itu kalian bisa lakukan print out. Nah, untuk yang bab 3 itu kalian harus kan itu kan ada rangkaian alat ya. Rangkaian alat itu kalian bisa gambar secara manual. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah bisa Kak, terima kasih banyak. Ya, mungkin dari yang lain, apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan mengenai format penulisan laporan?
Oke, sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan atau dibingungkan mengenai formatting atau bagaimana cara menulis draft? Soalnya dari aku sendiri itu melakukan first meet ini kan juga nge-clear atau mengclearkan gimana cara untuk nulis laporan kan, sehingga kalian revisinya itu nggak terlalu banyak. Di sini itu nggak revisi format lagi, tapi lebih ke revisi kontennya di sini. Kayak misal kalian itu ngutipnya apakah sudah benar, atau kalian itu isinya itu apa sudah sesuai, atau kalian itu hanya melakukan penjiplakan di sini kan. Kalian kan biasanya itu kan melakukan kutipan itu semua ditulis gitu. Kalau bisa itu kan kalian melakukan parafrase. Nah, sebenarnya kan untuk parafrase sendiri kan juga gampang ya. Kalian bisa masuk ke AI, terus itu parafrase kalimat berikut. Nah, kayak gitu. Kalian bisa melakukan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kalian bisa memanfaatkan teknologi dan juga bahasa antara apa ya, pemikiran sendiri dan bahasa AI itu sebenarnya itu gampang sekali dideteksi. Soalnya bahasa AI itu kan rata-rata pembahasannya itu kayak semisal nih, kalian buatkan latar belakang pada praktikum dengan mode pembuatan larutan dan identifikasi konten golongan 1. Nah, itu sebenarnya bisa mudah sekali diidentifikasi. Caranya itu ya bahasanya itu kurang terstruktur atau eh, kurang rapi lah pembahasannya. Jadi ya kalau sesuai dengan TN, kalau ketahuan plagiasi ya ataupun ya seperti itu, atau menggunakan AI, jika ketahuan ya harus mengulang menulis seperti itu sih. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Oke, mungkin dari teman-teman memang udah gak ada yang ditanyakan mengenai format. Itu aku open pertanyaan kembali, apakah ada yang dibingungkan atau ingin didiskusikan baik mengenai kontrak, rubrik penilaian, dan juga format. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya untuk pembahasan first meet kali ini. Aku harap kalian untuk teman-teman praktikan kimia analisa, apalagi yang aku pegang itu mentaati tata tertib dan juga melaksanakan peraturan yang telah disepakati di TM dengan sebaik-baiknya. Aku harap kejadian yang kurang mengenakan, baik itu di fisika dasar ataupun atau pemrograman komputer, tidak terjadi di kimia analisa maupun kimia fisika. Soalnya aku punya teman itu sering cerita bahwasannya untuk angkatan kalian itu cukup bermasalah, baik itu memalsukan tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, karena ini untuk kimia analisa sendiri ya, untuk kimia analisa sendiri itu kan
selama 1 semester itu kalian bersama denganku atau menjadi tanggung jawabku, itu aku harap kalian bisa melihat pola ataupun gimana cara aku untuk menghandle kalian. Jadi kalian bisa memasang strategi gimana nih, oh Mas Rizal itu ternyata ngoreksinya itu bagian ini. Jadi kalau bisa itu jangan membuat, oh berarti seperti ini harusnya, sehingga aku bisa langsung ACC. Karena bukan suatu hal yang mustahil itu langsung one shoot itu ya, one shoot baik itu dari draft itu kalian langsung ACC, ataupun TA kalian langsung ACC nilainya 100, amin, kalian bisa langsung 100, ataupun dari lapres itu ternyata kalian langsung ACC juga, sehingga kalian bisa jilid tanpa perlu repot-repot seperti itu. Kalian bisa melihat pola-pola yang udah aku berikan selama berapa ya, mungkin 3 minggu atau 4 minggu lah. Kalian bisa melihat pola-pola tersebut. Nah, aku harapnya sih seperti itu. Jadi kalian bisa nggak terlalu effort lagi lah untuk ngedraft ataupun yang lain. Dan juga di sini itu aku menekankan kalian itu kalau bisa itu komunikasinya itu yang lancar. Maksudnya itu kalian misal kalau ada kendala, baik itu kendala praktikum, kendala partner, ataupun kendala dalam mengerjakan selama proses praktikum lah, itu kalian ada kendala, kalian bisa diskusikan dengan aku, ataupun kalau aku nggak ada di lab atau kebetulan emang mendadak banget atau butuh banget solusi, itu kalian bisa bertemu dengan asisten laboratorium yang ada yang memang menjaga apapun itu, sehingga kita bisa mendiskusikannya sama-sama atau bareng-bareng, sehingga ditemukan jalan keluar yang win-win solution lah antara kami asisten laboratorium dan juga praktikan, seperti itu. Oke, aku buka lagi sesi pertanyaan. Apakah ada yang dibingungkan atau ditanyakan? Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang dibingungkan atau ditanyakan, mungkin aku bisa akhiri pada sesi first meet kali ini. Selamat bertemu di pengenalan alat. Untuk para besok ya, hari Senin, jangan terlambat. Dan juga untuk yang lain, aku reminder kembali seperti yang pengumuman yang aku sampaikan, untuk Komting itu wajib untuk Komting wajib menyerahkan surat pernyataan itu Senin hingga Rabu. Jadi kalian bisa kumpulkan pada saat sesi pengenalan alat. Untuk yang kedapatan hari pengenalan alatnya itu Kamis atau Jumat, kalian bisa kasihkan pada hari Senin, Selasa atau Rabu. Dan juga jangan lupa untuk surat pernyataan itu kalau bisa jangan dikasih materai terlebih dahulu, soalnya itu akan ada revisi mungkin dari asisten laboratorium yang sedang menjaga. Jadi kalian kasih tanda tangan dan juga materai itu saat sudah ACC saja, tidak apa-apa. Oh iya, jangan lupa kalian membawa foto 3x4 beralma mater dengan background biru ya. Oke, mungkin dari aku cukup sekian karena waktunya sudah menunjukkan 20.30 WIB. Aku akhiri. Akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rizal. Terima kasih Kak atas waktunya.